sejumlah remaja yang bekerja di gudang milik salah satu CV di Surabaya diduga menjadi korban penyekapan. Hal ini diketahui usai perwakilan dari keluarga korban membuat pengaduan masyarakat, Dumas, di Polrestabes Surabaya bersama dengan kuasa hukumnya H. Maksum Rosadin SH, MH, dan Dodik Firmansyah SH pada Rabu 31 Juli 2024 siang. Suci Indrawati selaku perwakilan dari keluarga dan juga ibunda dari Achmad Yusron Fauzi yang kini ditahan di dalam sel milik Polsek Tandes terkait kasus pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan rekan seprofesinya. Memang benar Yusron salah karena telah mencuri sejumlah barang di tempat ia bekerja. Namun jangan menghakimi pelaku dengan satu sudut pandang. Oleh karena itu, Suci mendatangi Polrestabes Surabaya untuk melaporkan balik terkait dugaan penyekapan yang dilakukan oleh oknum-oknum di gudang CV. Belia Berkat Abadi yang terletak di Jalan Raya Manukan Kulon nomor 60, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya. Dugaan penyekapan ini terjadi pada saat Yusron dan rekan-rekannya yang terlibat dalam kasus itu tidak kunjung pulang pada tanggal 16 Mei 2024 lalu. Sebelumnya, Yusron berpamitan kepada Suci untuk berangkat bekerja pada tanggal 15 Mei 2024. Hingga pukul 8 malam ia tak kunjung pulang padahal jam bekerjanya sudah selesai. Dengan harap-harap cemas, Suci selaku ibunya menunggu kepulangan sang anak, namun hingga tengah malam, Yusron tak kunjung pulang ke rumah. Tak ada pikiran jelek, Suci pun meyakinkan dirinya bahwa sang anak tidak pulang karena lembur. Namun keesokan harinya, pada tanggal 16 Mei 2024, anaknya tak kunjung pulang ke rumah untuk sekedar ganti baju ataupun mandi. Suci pun semakin cemas memikirkan anaknya dan mencoba menghubungi anaknya melalui WhatsApp pada pukul 1 siang, namun anaknya tak juga membalas pesannya. Selama 3 hari dan tidak ada kabar, Suci berinisiatif mencari keberadaan anaknya dengan mendatangi tempatnya bekerja. Suci mendatangi gudang milik CV, Belia Berkat Abadi pada 18 Mei 2024. Sesampainya di sana Suci bertanya kepada security terkait anaknya apakah anaknya ada di sana atau tidak. Bukannya menjawab, pihak security hanya mengajak Suci untuk bertemu dengan salah satu HRD yang bernama Puji. Saat bertemu dengan Puji, Suci pun menjelaskan maksud kedatangannya ke sini untuk mencari anaknya yang sudah tidak pulang selama 3 hari usai berpamitan kerja. Usai mendengar itu, Puji pun menjelaskan bahwa memang benar anaknya ada di sini dan kini anaknya telah terlibat kasus dugaan pencurian barang milik perusahaan bersama dengan 6 rekannya. Oleh karena itu Yusron dan ke-6 rekannya tidak dipulangkan dulu untuk sementara. Itu tidak manusia banget ya sekali. Meskipun anak saya terlanjur memang sudah terlanjur, tapi saya minta keadilan. Selama 3 hari penyekapan itu kan tidak diperbolehkan seharusnya. Kenapa tidak bilang ke orang tua masing-masing gitu loh? Kenapa harus langsung disekap dulu, langsung dibawa ke polsek tanpa memberitahukan orang tua? Malah kita yang 3 hari cemas, kenapa nggak pulang-pulang? Kira lembur, ternyata disekap sama itu. Ya, supaya ini bisa terwujud, kita minta keadilan. Biar pihak perusahaan juga bisa diselidiki untuk secara keuangannya juga, perusahaannya juga biar bisa diaudit juga gitu loh. Jangan disalahkan anak ini juga. Katanya ada beberapa yang mencuri. Sedangkan anak saya pas satu shift jadi kena semua gitu. Kan disekap 7 orang. Campur jadi satu cowok-cewek? Cowok-cewek. Oleh karena itu, Suci meminta kasus penyekapan yang menimpa anaknya untuk diusut tuntas. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widi, mengatakan memang benar kasus ini telah diterima oleh SPKT Polrestabes Surabaya. SPKT Polrestabes Surabaya menerima pengaduan dugaan penyekapan atau perampasan kemerdekaan. Saat ini laporan sudah diterima dalam bentuk pengaduan, selanjutnya akan dilakukan penyelidikan terkait dugaan penyekapan atau perampasan kemerdekaan tersebut. Belum, jadi sementara masih diterima laporan, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan kegiatan atau dugaan penyekapan tersebut. Yang laporan baru 1.
Hamaksum Rosadin, SH, MH, selaku kuasa hukum dari pihak keluarga korban, meminta kepada Polrestabes Surabaya untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, yang dimana ketujuh korban sudah dirampas kemerdekaannya atau disekap dengan tujuan investigasi satu pihak untuk membuktikan bahwa mereka bersalah. Baik, saya HM Rosadin SHMH selaku kuasa dari Ibu Suci dan kawan-kawan, termasuk rekan kami Mas Firman. Hari ini kami mendatangi Polrestabes Surabaya dalam rangka mengadakan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penyekapan terhadap anaknya Ibu Suci, di mana di CV beliau berkata abadi, distributor kosmetik, anaknya berada di sana, itu disekap selama 3 hari. Nah, dirampas kemerdekaannya, tidak boleh membawa handphone, tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar selama 3 hari. Jadi tanggal 16 sampai 18 Mei anaknya Bu Suci ini tidak boleh berkomunikasi, dirampas kemerdekaannya, sehingga ibu nalurinya berkata bahwa kemana anak saya. Ternyata setelah dicek di perusahaan, maka anaknya ditempatkan di satu tempat yang mana tempat itu menurut kami itu sangat tidak layak. Ruangan, tetapi semua akses dibatasi. Makan dibatasi, bahkan ada yang sakit juga dibatasi, sehingga betul-betul merampas kemerdekaannya. Kemungkinan itu untuk mendapatkan data-data dan pengakuan. Memang ada dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang diduga karyawan di sana, sehingga itu merembet ke para pihak, termasuk anaknya Bu Suci. Audit dari perusahaan, dari secara keseluruhan itu hampir 500 jutaan, tetapi itu kan audit mulai tahun 2023 sampai hari ini. Nah, adik-adik yang ada di sana, anaknya Bu Suci ini baru bekerja beberapa bulan, tahun 2024, sehingga kami berkeyakinan bahwa data itu tidak valid. Jadi nilai metrik kerugian yang ditimbulkan oleh adik-adik kami itu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh perusahaan. Di awal kami berupaya untuk melakukan pendekatan kepada perusahaan. Ya, ada upaya mediasi lah. Kalau memang ada kerugian, kami berharap itu bisa diselesaikan secara keluargaan. Jadi kami proporsional. Jadi jangan seperti yang hasil audit, tapi clear, murni bahwa anak-anak ini berapa sih yang mengambil dan menimbulkan kerugian perusahaan itu berapa. Nah, harapannya memang dari apa yang kami lakukan itu ada ruang untuk bahwa adik-adik kami itu nanti diberi mediasi untuk dapatnya restoratif justice. Yang berhak melakukan investigasi, interogasi, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya pihak aparat yang sudah ditunjuk oleh negara, dalam ini pihak kepolisian. Kenapa tidak di kepolisian? Kenapa tidak disidik di kepolisian? Kenapa harus di perusahaan? Dan mau dicatat bahwa yang membawa anak-anak ini ke kepolisian juga bukan polisi, tetapi perusahaan yang memang membawa anak di sana. Dan itu pun tidak layak dinaikkan di mobil box. Berapa orang waktu itu yang dibawa? 7 orang.